Seorang rentenir kejam yang selama ini menindas warga desa dikabarkan menderita penyakit aneh yang tak bisa disembuhkan. Tubuhnya membengkak, perutnya terasa terbakar, dan dokter tak mampu menemukan penyebabnya. Anehnya, penyakit itu muncul setelah ia terlibat konflik hebat dengan seorang kiai. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Sukamaju, hiduplah seorang rentenir bernama Rudi. Namanya dikenal oleh seluruh warga, bukan karena kebaikan atau kebijaksanaannya, melainkan karena kekejamannya dalam menagih utang. Rudi menjalankan bisnis pinjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi. Siapapun yang terdesak dan terpaksa meminjam darinya, hampir pasti terperangkap dalam lingkaran hutang yang tak berujung. Rudi tinggal di rumah mewah yang mencolok di tengah-tengah desa yang sederhana. Setiap harinya, ia duduk di teras rumah dengan kursi empuk sambil ditemani beberapa anak buahnya yang bertubuh kekar dan berwajah garang. Mereka selalu siap mengintimidasi siapapun yang terlambat membayar. Bagi Rudi, kekayaan adalah segalanya, dan ia tak peduli bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Suatu hari, Pak Hasan, seorang petani tua yang hidup pas-pasan, terpaksa meminjam uang kepada Rudi untuk mengobati istrinya yang sakit keras. Awalnya, Rudi memberikan pinjaman dengan wajah ramah, tapi senyum itu segera berubah menjadi cengiran mengerikan ketika waktu pembayaran tiba. Pak Hasan tak sanggup mengembalikan uang beserta bunganya yang melambung tinggi. "Kalau kau tak bisa bayar, ya sudah, serahkan rumahmu sebagai gantinya," teriak Rudi dengan nada kasar di hadapan Pak Hasan yang menunduk ketakutan. Mata Pak Hasan memerah menahan tangis. Rumah itu adalah satu-satunya tempat tinggal yang ia miliki bersama keluarganya. Tapi bagi Rudi, perasaan orang lain tak ada artinya. Tidak hanya Pak Hasan, banyak warga desa lain yang menjadi korban keserakahan Rudi. Ada yang kehilangan sawah, perhiasan, bahkan alat kerja mereka yang seharusnya menjadi penopang hidup. Namun, Rudi tak pernah merasa bersalah. Ia justru merasa bangga dengan kekuasaannya. Bagi Rudi, mereka yang miskin hanya pantas menjadi budaknya. Kekejaman Rudi terus berlangsung. Setiap kali ada warga yang terlambat membayar utang, ia akan mendatangi rumah mereka dengan wajah angkuh. Jika uang tak bisa dikembalikan, ia tak segan-segan menyita barang berharga apapun yang bisa ia jual. Pakaian, sepeda, hingga panci masak pun pernah ia ambil dari seorang janda tua yang tak mampu membayar utangnya. Warga desa Sukamaju hidup dalam ketakutan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali ada yang mencoba protes atau melawan, Rudi akan mengirim anak buahnya untuk mengintimidasi. Bahkan, beberapa pemuda desa yang berani menentangnya terpaksa pergi mengungsi karena tak tahan dengan ancaman-ancaman yang terus menghantui mereka. Meski begitu, Rudi merasa hidupnya sempurna. Ia memiliki segalanya, rumah mewah, kekayaan melimpah, serta kekuasaan yang membuatnya merasa superior. Baginya, kehidupan hanya tentang menguasai dan memeras orang-orang lemah. Tak ada tempat untuk rasa kasihan atau belas kasih di hatinya. Namun, kekayaan yang ia miliki tak membuatnya dihormati. Warga yang terpaksa berurusan dengannya hanya menunjukkan kepatuhan karena ketakutan. Ketika namanya disebut, yang terlintas di benak mereka hanyalah keangkuhan dan kekejaman. Rudi sadar akan hal itu, tapi ia tidak peduli. Baginya, uang lebih berharga daripada cinta atau penghormatan. Di balik semua kekejamannya, Rudi sebenarnya adalah pria yang haus akan pengakuan. Ia menikmati setiap kali orang memohon-mohon padanya, mengiba untuk diberi keringanan. Namun, bukan keringanan yang ia berikan, melainkan hukuman yang lebih berat. Tanpa ia sadari, perbuatannya selama ini akan membawa bencana besar dalam hidupnya. Suatu pagi, suasana di desa Sukamaju terasa lebih muram dari biasanya. Pak Hasan, yang sebelumnya sudah kehilangan sawahnya karena ulah Rudi, kini terancam kehilangan rumah satu-satunya. Istrinya yang sakit-sakitan semakin parah karena stres dan tekanan hidup. Tak ada lagi yang bisa ia jual untuk menebus utangnya pada Rudi. Hanya rumah itulah yang tersisa, tempat berlindungnya bersama keluarga. Dalam keputusasaan, Pak Hasan mendatangi Kiai Mahfud, seorang tokoh agama yang dihormati di desa itu. Kiai Mahfud dikenal karena kebijaksanaannya dan kerendahan hatinya. Ia sering membantu warga yang kesusahan, baik secara materi maupun nasihat-nasihatnya yang menenangkan jiwa. Hari itu,
Pak Hasan datang dengan mata bengkak karena kurang tidur dan hati yang hancur. "Pak Kiai, tolonglah saya. Saya sudah tak tahu harus bagaimana lagi. Rudi akan mengambil rumah saya kalau hari ini saya tidak bisa membayar hutang," keluh Pak Hasan dengan suara bergetar. Ia menunduk dalam-dalam, tak kuasa menahan air mata yang terus mengalir. Kiai Mahfud menghela napas panjang. Ia sudah sering mendengar kisah-kisah serupa dari warga lain. Namun, kali ini hatinya benar-benar terenyuh melihat Pak Hasan yang begitu terpuruk. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menemui Rudi dan mencoba menengahi permasalahan tersebut. Siang itu, Kiai Mahfud berjalan menuju rumah besar Rudi. Pakaiannya sederhana, namun penuh dengan kewibawaan. Beberapa warga yang melihatnya berjalan menuju rumah Rudi hanya bisa menatap dengan khawatir. Mereka tahu betapa jahatnya Rudi, dan mereka takut jika Kiai Mahfud akan bernasib buruk karena berani menghadapinya. Setibanya di depan rumah Rudi, Kiai Mahfud mengetuk pintu dengan sopan. Namun, ia tak disambut dengan keramahan. Justru salah satu anak buah Rudi yang bertubuh besar menghadangnya dengan tatapan tajam. "Mau apa kau, orang tua? Bos tidak mau diganggu," bentak pria bertubuh kekar itu. "Saya ingin bertemu dengan Rudi. Tolong sampaikan pesan saya, ini penting," jawab Kiai Mahfud dengan suara tenang. Anak buah Rudi tampak ragu. Namun, setelah melihat keteguhan di wajah Kiai Mahfud, ia pun mengizinkannya masuk. Rudi tengah bersantai di ruang tamunya yang luas, ditemani gelas kopi mahal dan makanan mewah di atas meja. Ketika melihat Kiai Mahfud masuk, ia hanya mendengus kesal. "Apa yang kau lakukan di sini, Pak Kiai?" tanya Rudi tanpa basa-basi. Nadanya terdengar tak sopan. "Saya datang untuk berbicara, Rudi, tentang Pak Hasan dan hutangnya. Saya mohon, tolong berikan ia waktu lebih untuk membayar. Istrinya sakit, dan dia sedang berusaha mencari jalan keluar. Beri dia keringanan, dan Tuhan pasti akan membalas kebaikanmu." Rudi tertawa sinis mendengar permintaan itu. "Hah, kau pikir aku percaya omonganmu, Pak Kiai? Kalau aku memberi keringanan pada satu orang, maka yang lain akan menuntut hal yang sama. Aturan tetap aturan. Kalau dia tidak bisa membayar, ya sudah, rumahnya jadi milikku. Itu hukum yang aku buat di desa ini. Tapi, Rudi, apa kau tak kasihan melihat mereka yang kesusahan? Bukankah harta tak akan kita bawa mati?" nasihat Kiai Mahfud dengan lembut. Rudi justru berdiri dan mendekati Kiai Mahfud dengan wajah penuh kemarahan. "Cukup! Jangan menggurui aku dengan omong kosongmu, Pak Kiai!" teriaknya sambil mendorong tubuh tua Kiai Mahfud hingga tersungkur ke lantai. Seketika, seluruh ruangan menjadi sunyi. Anak buah Rudi hanya terdiam, tak berani mencampuri urusan tuannya. Rudi menatap Kiai Mahfud yang terbaring lemah di lantai dengan pandangan merendahkan. "Kalau kau tidak punya urusan lain, pergilah dari sini, dan jangan pernah coba-coba ikut campur urusanku lagi," ucap Rudi sambil meludah ke arah Kiai Mahfud. Dengan susah payah, Kiai Mahfud bangkit berdiri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia hanya tersenyum tipis dan menatap Rudi dengan tatapan iba. Setelah itu, ia pergi meninggalkan rumah mewah itu, sementara Rudi hanya tertawa meremehkan. Namun, tawa itu hanya sementara. Rudi tidak tahu bahwa perbuatannya kali ini akan membawa malapetaka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa Sukamaju. Kabar tentang Rudi yang mendorong Kiai Mahfud hingga jatuh tersungkur menyebar dengan cepat. Para warga yang mendengar kejadian itu merasa geram dan marah. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani menegur Rudi. Mereka terlalu takut dengan kekuasaan dan kekejaman pria itu. Rudi sendiri merasa puas dengan apa yang telah ia lakukan. Baginya, Kiai Mahfud tak lebih dari seorang tua yang sok bijak dan hanya mengganggu usahanya. Ia menganggap permohonan Kiai Mahfud tadi sebagai bentuk kelemahan. Dalam pikirannya, kekuatan hanya dimiliki oleh mereka yang kaya dan berani menindas orang lain. Kalau mereka tidak mau hidup menderita, ya jangan meminjam uang dariku. Sesederhana itu, gumam Rudi sambil menikmati makan malamnya yang mewah. Di sekelilingnya, anak buahnya hanya terdiam, tak berani menentang atau memberikan saran apapun. Malam itu, Rudi tertidur dengan senyum puas di wajahnya. Namun, entah mengapa tidurnya tidak nyenyak.
Mimpinya dipenuhi bayang-bayang wajah-wajah warga yang telah ia sakiti. Wajah-wajah penuh tangisan, penderitaan, dan kemarahan. Bahkan dalam mimpinya, ia melihat Kyai Mahfud berdiri di tengah-tengah mereka, menatapnya dengan tatapan iba yang sama seperti ketika ia pergi meninggalkan rumahnya. Pagi harinya, Rudi bangun dengan kepala yang terasa berat. Namun, ia mengabaikan perasaan tak nyaman itu dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Di teras rumahnya, ia duduk sambil menghisap rokok, memperhatikan jalanan desa yang mulai ramai oleh aktivitas warga. Sesekali, ia tertawa melihat beberapa orang yang menghindari pandangannya karena takut. Beberapa jam kemudian, Pak Hasan datang menemui Rudi untuk memohon satu kali lagi agar diberi waktu tambahan. Dengan suara gemetar, ia menjelaskan bahwa istrinya sedang kritis dan ia membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan uang. Namun, Rudi tak peduli. Sudah kubilang, kalau tak bisa bayar, serahkan saja rumahmu. Kalau tidak mau, ya angkat kaki dari sini. Jangan harap aku akan mengasihanimu, bentak Rudi dengan nada penuh kebencian. Pak Hasan hanya bisa terdiam. Air matanya jatuh membasahi pipi yang mulai keriput. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan rumah Rudi sambil mengucapkan istighfar berulang kali. Pemandangan itu sama sekali tidak menggerakkan hati Rudi. Baginya, kepedihan orang lain adalah hiburan semata. Ketika hari mulai beranjak siang, Rudi memanggil anak buahnya untuk mengambil alih rumah Pak Hasan. Ia tak peduli dengan kesedihan atau permohonan apapun. Yang ia inginkan hanyalah harta dan kekuasaan. Namun, di tengah kekejamannya, Rudi tidak menyadari bahwa hidupnya akan berubah drastis. Kesombongan yang ia banggakan dan kekuasaan yang ia bangun dengan ketakutan orang lain akan segera hancur dalam sekejap. Saat itu, ia bahkan masih sempat mengejek Kyai Mahfud kepada anak buahnya. Orang tua itu hanya sok suci. Tak ada gunanya mendengar omong kosongnya. Lihat saja, hidupku baik-baik saja. Bahkan semakin kaya. Hahaha, ujar Rudi sambil tertawa keras. Namun, tawa itu tak akan bertahan lama. Malapetaka sudah menunggunya, dan ia tak akan pernah menyangka seberapa besar penderitaan yang akan ia alami akibat perbuatannya sendiri. Keesokan harinya, Rudi terbangun dengan perasaan aneh di perutnya. Awalnya, ia mengira itu hanya sakit perut biasa karena makanan yang ia makan semalam. Namun, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Perutnya terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Keringat dingin mengucur deras di wajahnya, dan napasnya tersengal-sengal. Arg! Apa yang terjadi padaku? Teriak Rudi sambil menggeliat kesakitan di atas tempat tidur. Anak buahnya yang mendengar teriakan itu segera berlari masuk ke kamar dan terkejut melihat keadaan bos mereka. Bos, kenapa? Apa yang terjadi? Tanya salah satu anak buahnya dengan wajah panik. Perutku sakit sekali. Rasanya seperti terbakar, jawab Rudi dengan suara yang terputus-putus. Matanya melotot dan tubuhnya menggigil hebat. Rasa sakit itu tak tertahankan. Anak buahnya segera membawa Rudi ke rumah sakit terdekat. Dokter memeriksa tubuhnya dengan seksama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Segala macam pemeriksaan sudah dilakukan, namun hasilnya tetap sama, normal. Tidak ada penyakit yang terdeteksi. Maaf, Pak Rudi. Dari hasil pemeriksaan, semuanya terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang salah dengan organ dalam Anda. Mungkin ini hanya masalah psikis atau sesuatu yang tidak dapat kami jelaskan, jelas dokter dengan nada bingung. Mendengar hal itu, Rudi semakin marah. Tidak mungkin. Aku ini kesakitan. Bodoh. Bagaimana bisa kalian bilang aku baik-baik saja? Teriaknya sambil menggebrak meja. Namun, meski sudah memeriksakan diri ke berbagai dokter, hasilnya tetap sama. Tidak ada yang bisa menjelaskan penyebab dari rasa sakit luar biasa yang ia alami. Keadaan Rudi semakin parah. Perutnya mulai membengkak seiring dengan rasa panas yang semakin menyiksa. Putus asa dengan pengobatan medis, Rudi akhirnya memanggil beberapa dukun ternama dari desa lain. Satu persatu dukun itu mencoba mengobatinya dengan berbagai cara. Mantra-mantra, ramuan herbal, hingga ritual-ritual aneh yang menghabiskan banyak uang. Namun, semuanya sia-sia. Tidak ada satupun yang berhasil mengurangi penderitaannya. Setiap malam,
Rudy menggeliat di atas tempat tidur, merintih kesakitan. Tidur nyenyak sudah menjadi kemewahan yang tak lagi bisa ia nikmati. Setiap detik terasa seperti siksaan yang tak berujung. Matanya mulai cekung, wajahnya pucat, dan tubuhnya semakin kurus karena tidak bisa makan dengan baik. Anak buahnya yang dulu setia mulai meninggalkannya satu persatu. Mereka takut tertular penyakit misterius yang menyerang Rudy. Rumah besar yang biasanya dipenuhi suara tawa angkuh Rudy kini hanya dipenuhi oleh jeritan kesakitan dan keluhan tanpa henti. Dalam kesendiriannya, Rudy mulai teringat pada kejadian beberapa hari lalu ketika ia mendorong Kyai Mahfud hingga terjatuh. Tatapan iba dari pria tua itu masih terbayang jelas di benaknya. Rudy mulai menyadari bahwa mungkin ini adalah balasan atas perbuatannya. Balasan yang tak bisa ia hindari. Namun, kesombongannya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. Ia terus mencoba mencari dukun lain yang mungkin bisa menyelamatkannya dari siksaan mengerikan ini. Sayangnya, usahanya hanya berakhir dengan kekecewaan dan penyesalan. Tanpa ia sadari, waktu terus berjalan. Dan di setiap detiknya, penderitaan itu semakin menggerogoti tubuh dan jiwanya. Siksaan yang dialami Rudy semakin menjadi-jadi. Siang dan malam ia hanya bisa terbaring di tempat tidur sambil menggeliat kesakitan. Perutnya yang membengkak kini terlihat begitu besar. Seakan-akan ada sesuatu yang tumbuh dengan cepat di dalamnya. Panas yang dirasakan seolah membakar seluruh tubuhnya dari dalam. Tak ada satupun posisi yang membuatnya merasa nyaman. Tidur, duduk, bahkan sekadar bernafas pun terasa menyiksa. Rudy telah menghabiskan banyak uang untuk mencari kesembuhan. Dari dokter-dokter terbaik di kota hingga dukun-dukun terkenal dari berbagai daerah, semuanya telah ia datangi. Namun, hasilnya tetap sama. Tak ada satupun yang bisa mengobati penyakit aneh yang dideritanya. Semua pengobatan dan ritual yang dilakukan hanya berakhir dengan kegagalan dan kekecewaan. Pada malam ketiga sejak sakit itu menyerangnya, Rudy terbangun dari tidurnya dengan keringat yang mengucur deras. Tubuhnya menggigil hebat, sementara perutnya terasa seperti diremas-remas tanpa ampun. Di tengah kesakitannya, ia mendengar suara lirih yang seolah berbisik di telinganya. Suara yang menyuruhnya untuk mengingat kembali setiap perbuatan jahat yang pernah ia lakukan. Kilasan-kilasan wajah penuh penderitaan dari para warga yang telah ia zalimi muncul dalam pikirannya. Mata-mata yang menatapnya dengan ketakutan dan kebencian. Tangisan mereka yang tak berdaya saat dipaksa menyerahkan rumah atau barang berharga milik mereka. Semuanya kini berputar di benaknya seperti sebuah mimpi buruk yang tak berkesudahan. Air mata mulai mengalir membasahi wajah Rudy. Ia mulai menyadari bahwa apa yang dialaminya saat ini mungkin bukan sekadar penyakit biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Sesuatu yang datang sebagai balasan atas setiap perbuatan kejam yang pernah ia lakukan. Namun, kesombongannya masih terlalu besar untuk diakui. Setiap kali teringat pada Kyai Mahfud, hatinya terasa teriris. Perbuatan kasarnya terhadap pria tua itu benar-benar menjadi penyesalan yang tak dapat ia hindari. Tapi, rasa takut dan gengsi membuatnya tetap bersikeras mencari pengobatan dari dukun lain. Namun, sekeras apapun usahanya, semuanya berakhir sia-sia. Anak buahnya yang dulu begitu setia mulai meninggalkan dirinya satu persatu. Mereka tak lagi berani mendekati Rudy karena takut tertular penyakit aneh yang dideritanya. Bahkan beberapa dari mereka menyebarkan desas-desus bahwa Rudy telah terkena kutukan akibat perbuatannya sendiri. Rumah besar yang dulu dipenuhi suara tawa kini hanya dipenuhi dengan rintihan kesakitan dan isak tangis penyesalan. Kesepian yang mencekam menyelimuti hidup Rudy. Ia tak lagi memiliki siapa-siapa. Tak ada anak buah yang setia, tak ada teman yang peduli. Hanya dirinya sendiri yang terjebak dalam siksaan tanpa akhir. Pikirannya mulai kacau, dan ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Di tengah keputusasaan yang semakin dalam, Rudy mulai merenung. Ia menyadari bahwa selama ini hidupnya hanya dipenuhi dengan keserakahan dan kesombongan. Harta yang ia kumpulkan dengan cara kejam ternyata tak mampu menyelamatkannya dari penderitaan ini. Yang ada hanyalah kesakitan dan kesendirian. Pada suatu malam yang sunyi, dengan tubuh yang menggigil hebat, Rudy memohon kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan, jika ini memang balasan atas perbuatanku, aku menerima semuanya. Tapi, berilah aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahanku.
Aku ingin berubah. Aku ingin menjadi manusia yang lebih baik. Air matanya terus mengalir deras. Ia merasa begitu hina dan tak berdaya. Namun, di balik rasa sakit yang menyiksa, muncul secercah harapan. Harapan untuk memperbaiki hidupnya dan meninggalkan semua perbuatan buruk yang pernah ia lakukan. Keesokan paginya, dengan tubuh yang lemah dan langkah yang terseok-seok, Rudi memanggil salah satu anak buahnya yang masih tersisa. Dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, ia memohon, "Antarkan aku ke rumah Kiai Mahfud. Sekarang juga." Anak buahnya yang terkejut mendengar permintaan itu hanya bisa mengangguk sambil membantu Rudi berdiri. Perjalanan panjang menuju rumah Kiai Mahfud akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Perubahan besar yang mungkin saja akan menyelamatkan hidupnya dari siksaan yang mengerikan ini. Perjalanan menuju rumah Kiai Mahfud terasa seperti penyiksaan bagi Rudi. Tubuhnya yang lemah dan perutnya yang masih membengkak membuat setiap langkah terasa menyakitkan. Namun, kali ini ia tak lagi mengeluh. Baginya, tak ada yang lebih menyakitkan daripada perasaan bersalah yang terus menggerogoti hatinya. Di sepanjang jalan, pikirannya terus dipenuhi dengan penyesalan dan harapan akan ampunan. Sesampainya di depan rumah sederhana Kiai Mahfud, Rudi terhuyung-huyung turun dari mobil dengan dibantu oleh anak buahnya. Nafasnya terengah-engah, namun matanya memancarkan tekad kuat. Tangan gemetar Rudi mengetuk pintu rumah itu dengan pelan. Pintu terbuka dan tampaklah Kiai Mahfud berdiri di ambang pintu dengan senyum lembut yang selalu terpancar dari wajahnya. "Pak Kiai, tolong, maafkan aku." Suara Rudi terdengar serak dan bergetar. Tubuhnya jatuh bersimpuh di hadapan Kiai Mahfud. Kedua tangannya menggenggam kaki sang Kiai dengan penuh harap. Air matanya mengalir deras, membasahi tanah di bawahnya. Kiai Mahfud terkejut melihat kondisi Rudi yang begitu mengenaskan. Namun, tidak ada kebencian atau kemarahan di matanya. Hanya ada rasa iba dan ketulusan yang terlukis di wajahnya. Dengan lembut, ia menepuk bahu Rudi dan berkata, "Bangunlah, Rudi. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin bertobat." Rudi menggelengkan kepala dengan panik. "Aku telah melakukan terlalu banyak dosa, Pak Kiai. Aku telah menyakiti banyak orang, menzalimi mereka demi kekayaanku sendiri. Bahkan aku telah berlaku kasar padamu. Aku tahu ini semua adalah balasan atas kesalahanku. Tolonglah aku," katanya dengan suara lirih. Kiai Mahfud menghela napas panjang sebelum menjawab, "Apa yang kau alami mungkin memang merupakan peringatan. Namun, jika kau benar-benar ingin berubah, maka kau harus memperbaiki semua kesalahan yang pernah kau lakukan. Bertobat bukan hanya tentang meminta maaf, tapi juga melakukan perbaikan dengan tulus." "Tapi, bagaimana aku bisa memperbaiki semua ini?" tanya Rudi dengan nada putus asa. Matanya yang lemah menatap Kiai Mahfud dengan penuh harap. Seakan hanya pria tua itu yang bisa memberinya jawaban. "Mulailah dengan mengembalikan semua yang pernah kau ambil dari orang-orang. Kembalikan rumah, sawah, perhiasan, dan harta benda lain yang kau sita. Mintalah maaf dengan sungguh-sungguh kepada mereka yang telah kau sakiti. Hanya dengan begitu hatimu akan tenang dan Tuhan akan membuka pintu ampunannya," jelas Kiai Mahfud. Perkataan itu menampar keras hati Rudi. Sadar bahwa tak ada jalan lain, ia mengangguk pelan. "Aku akan melakukannya, Pak Kiai. Aku akan mengembalikan semuanya dan meminta maaf pada semua orang. Aku bersumpah untuk memperbaiki kesalahanku." "Bagus, Rudi. Mulailah dari sekarang. Jangan menunda-nunda perbuatan baik. Tuhan akan melihat kesungguhanmu," ujar Kiai Mahfud sambil tersenyum bijak. Hari itu juga, Rudi memulai langkah awal dari perjalanannya menuju perbaikan diri. Dengan tubuh yang masih lemah, ia mengunjungi rumah-rumah warga yang pernah ia zalimi. Wajah-wajah penuh ketakutan dan kebencian menyambutnya di setiap pintu yang ia ketuk. Namun, Rudi tak lagi peduli. Ia hanya ingin menyampaikan permintaan maafnya dengan tulus. Satu persatu, Rudi mengembalikan barang-barang yang pernah ia sita. Rumah-rumah, tanah-tanah, perhiasan, dan uang yang dulu ia rampas dengan kejam, kini dikembalikan dengan penuh kerendahan hati. Tak hanya itu, Rudi juga menyediakan bantuan bagi mereka yang masih kesulitan akibat perbuatannya.
Ketulusannya mulai menyentuh hati beberapa orang, meski tak sedikit pula yang masih meragukan kesungguhannya. Namun, Rudy tak pernah berhenti. Setiap kali ia mendengar cercaan atau cemoohan dari warga, ia hanya menundukkan kepala dan meminta maaf. Baginya, tak ada harga diri yang perlu dipertahankan lagi. Yang terpenting adalah ia telah berusaha memperbaiki segala kesalahan yang telah ia lakukan. Hari demi hari, Rudy terus berusaha menebus kesalahannya. Tak peduli tubuhnya masih terasa lemah dan perutnya kadang terasa nyeri, ia tetap mendatangi setiap rumah warga yang pernah ia rugikan. Dengan suara parau namun tulus, ia memohon maaf dan mengembalikan seluruh harta yang pernah ia sita. Beberapa warga menyambutnya dengan penuh haru, sementara yang lain menolak dengan dingin. Namun, Rudy tak pernah menyerah. Di setiap langkah yang ia ambil, Rudy selalu mengingat pesan Kiai Mahfud bahwa perubahan sejati hanya akan terwujud jika ia sungguh-sungguh berusaha memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Rudy pun menguatkan hatinya dan terus melangkah meskipun cemoohan dan hinaan kadang masih mengiringinya. Suatu pagi, Rudy teringat kepada seorang ibu tua bernama Bu Salma yang pernah ia rampas rumahnya karena terlilit hutang. Ia mendatangi rumah kecil yang sekarang dihuni wanita tua itu bersama anak dan cucunya. Ketika Bu Salma melihat Rudy berdiri di depan pintu dengan wajah penuh penyesalan, ia terdiam dengan mata berkaca-kaca. "Bu Salma, aku datang untuk meminta maaf atas perbuatanku. Rumah yang dulu aku ambil darimu, kini sudah kukembalikan kepada anakmu. Aku tahu, permintaan maafku mungkin tak akan pernah cukup untuk menebus kesalahanku. Tapi aku benar-benar menyesal. Maafkan aku, Bu," ucap Rudy dengan suara gemetar. Bu Salma menatap Rudy lama, mencoba menilai ketulusan pria itu. Perlahan, air mata jatuh di pipinya. "Kalau kau benar-benar menyesal, aku sudah memaafkanmu, Rudy. Harta bisa dicari, tapi hati yang terluka tak selalu bisa sembuh. Namun, melihatmu datang dengan kerendahan hati ini sudah lebih dari cukup bagiku." Kata-kata Bu Salma menggetarkan hati Rudy. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa orang yang pernah ia sakiti begitu dalam masih mau memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum meninggalkan rumah kecil itu dengan hati yang lebih ringan. Perlahan tapi pasti, nama Rudy mulai dibicarakan oleh warga desa Sukamaju. Namun kali ini, bukan sebagai lintah darat kejam yang menindas orang-orang miskin, melainkan sebagai seorang pria yang tengah berusaha memperbaiki hidupnya dengan tulus. Beberapa warga bahkan mulai menerima permintaan maafnya dengan lapang dada. Namun, bukan berarti semuanya berjalan lancar. Ada beberapa orang yang tetap menolak untuk memaafkan Rudy. Mereka menganggap bahwa perbuatannya terlalu kejam dan tak termaafkan. Bahkan ada yang mengusirnya dengan kasar ketika ia datang untuk meminta maaf. Meski begitu, Rudy tetap bersikap rendah hati dan menerima setiap penolakan dengan sabar. Di tengah perjuangannya memperbaiki diri, Rudy mulai menyadari bahwa perutnya perlahan-lahan mengecil. Nyeri yang dulu menyiksanya siang dan malam kini berangsur menghilang. Meski belum sepenuhnya sembuh, namun kondisinya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ia merasa bahwa Tuhan memberinya kesempatan untuk benar-benar berubah. Suatu hari, Rudy kembali mengunjungi surau kecil tempat Kiai Mahfud biasa mengajar mengaji. Dengan langkah yang lebih kuat, ia berjalan memasuki ruangan itu dan melihat Kiai Mahfud sedang mengajari anak-anak kecil membaca kitab suci. Pemandangan itu membuat hatinya tenang. Rudy menunggu hingga Kiai Mahfud selesai mengajar sebelum mendekatinya. "Pak Kiai, terima kasih atas semua bimbinganmu. Karena nasihatmu, aku bisa menyadari betapa buruknya perbuatanku selama ini. Sekarang aku hanya ingin hidup dengan benar dan dekat kepada Tuhan," ucap Rudy dengan suara mantap. Kiai Mahfud tersenyum hangat. "Aku hanya memberimu sedikit petunjuk, Rudy. Selebihnya adalah usahamu sendiri. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi siapapun yang ingin berubah. Yang terpenting adalah menjaga keikhlasanmu dan tidak kembali pada jalan yang salah." Sejak hari itu, Rudy semakin giat memperbaiki hidupnya. Ia mulai bekerja dengan cara yang halal, membuka usaha kecil yang dapat membantu perekonomian warga desa. Ia bahkan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Hidupnya kini jauh lebih tenang dan damai.
Bagaimana menurut kalian cerita ini? Apakah menurut kalian Rudy pantas dimaafkan oleh para warga? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.